disinyalir sebagai salah satu calon presiden 2024 potensial begitu. Nah, partai yang tersedia bagi Mas Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan tentu saja pertama-tama adalah PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan itu kursinya 128, tidak bisa maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dengan konflik yang sedalam ini, maka saya kira memang peluangnya sudah habis dan Mas Ganjar ya tentu perlu mempertimbangkan untuk katakanlah maju lewat partai lain begitu sebagai calon presiden. Nah, bagi PDI Perjuangan sendiri, saya kira memang bukan pilihan yang mudah juga ya. Tetapi di PDI Perjuangan itu saya melihat memang orientasinya itu kepada titik tumpunya itu kepada kepartaian begitu. Jadi individu itu nomor dua begitu. Nah, kalau bicara calon presiden pada hari ini memang yang konsisten di 4 besar itu ya Pak Jokowi, Prabowo, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar. Baik. Nah itu kan secara konstitusi juga kami dilindungi. Dan kami juga nggak mau terlalu pusing dengan konflik internal partai, kemudian keputusan partai dan sebagainya. Karena kawan-kawan yang berhimpun di GP Mania ini kan selain kelompok milenial, kelompok civil society dan juga banyak aktivis-aktivis yang lain yang akhirnya kita memutuskan untuk mendukung Mas Ganjar di kontestasi di 2024 nanti. Maupun butuh figur, butuh negarawan untuk memperbaiki keadaan negara ini, khususnya persatuan bangsa yang sudah mulai tercabik. Sebenarnya hadirnya Gema Puan ini kan sebenarnya dari para buzzer-buzzer yang dari tahun awal 2019 pasca Pak Jokowi dilantik, mereka sibuk mendorong-dorong membangun pencitraan dengan Pak Ganjar dan elektabilitasnya. Tambah lagi dengan 3 periode Pak Jokowi segala macam. Ini kan awal dari dibangunnya Gema Puan itu. Tidak memberikan dukungan kepada Mbak Puan yang sudah jelas merupakan putri mahkota PDIP. Ya, pertama Mbak Puan tidak punya prestasi, kedua tidak ada karya yang menurut kami sampai detik ini bisa dirasakan masyarakat. Itu aja sih Mbak. Oke, Pak Ridwan tanggapannya? Yang namanya dia lagi senang sama Ganjar, ya jadi kayak gitu Mbak. Prestasi orang yang besar ditutup-tutupin. Kan yang harus diyakinkan oleh masyarakat adalah prestasi yang cepat populer yang dilakukan oleh Mbak Puan adalah dia anggota ketua DPR RI perempuan pertama. Dan itu bukan ditunjuk oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, tetapi suara terbanyak di dapil dia waktu mencaleg. Baik Pak Ridwan. Baik Pak Ridwan, tapi kenapa juga Anda tidak memilih Ganjar? Padahal kan Ganjar dari survei elektabilitas di berbagai survei capres memiliki elektabilitas yang tinggi. Mbak, kita paham lah Mbak. Elektabilitas Mbak Ganjar itu dari tahun 2019 pasca Jokowi dilantik, para buzzer itu telah membangun elektabilitas sendiri dan membangun pencitraan yang dilakukan oleh mereka. Dan coba mereka mendahului SAR yang dilakukan oleh pimpinan atau ketua umum PDI Perjuangan itu sendiri. PDIP di antara 2 pilihan, Ganjar si Raja Survei atau Puan si Ratu Gerilya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP hingga kekinian belum menentukan siapa jagonya dalam Pilpres 2024. Meskipun ada 2 nama kadernya yang terus-menerus masuk bursa capres, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Sebagai pemenang pemilu tahun 2019, dengan meraih 19,33% dari suara sah nasional, PDIP berhak mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri tanpa berkoalisi. Sementara sejumlah partai lain sudah menentukan sosok yang bakal diusung sebagai capres. Partai Golkar, misalnya, jauh-jauh hari melalui rapat pimpinan nasional memilih Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal capres. Partai Nasdem yang juga melalui forum Rakernas pada Juni 2022
sudah mengumumkan 3 bakal capres. Uniknya, tidak ada 3 nama bakal capres yang berstatus kader partai besutan Surya Paloh itu. Ketiga nama tersebut ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, dan yang mengejutkan, Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo. Terbaru Partai Gerindra dalam Rakernas di Sentul International Convention Center pada Jumat hingga Sabtu 12 hingga 13 Agustus 2022 mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal jagonya untuk Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melalui Instagram resmi PDIP pada Selasa 9 Agustus 2022 sempat mengumumkan 4 kader partainya yang dianggap layak menjadi Capres 2024. Keempat kader yang dimaksud ialah Ketua DPR RI, Puan Maharani, mantan Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, Menteri Sosial, Tri Risma Harini, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Siapa yang bekerja dan mengangkat harkat martabat bangsa, di situ rakyat memberikan apresiasi. Itulah yang nanti bakal dinilai oleh Ibu Megawati, kata Hasto. Meski begitu, dari keempat nama kader PDIP tersebut hanya ada 2 nama yang kerap wirawiri dalam hasil survei, yakni Ganjar dan Puan. Namun realitas politik keduanya hingga kini sangat berbeda. Ganjar kerap kali memenangkan survei politik, tapi susah untuk turun langsung ke berbagai daerah Indonesia. Sementara Puan seringkali mendapat porsi kecil dalam survei elektabilitas, tapi gencar melancarkan gerilya politik. Ganjar Pranowo seringkali menjadi juara dalam survei-survei Bursa Capres 2024. Termuktahir, mantan anggota DPR RI, berada di posisi teratas dalam survei yang digelar Poltreking Indonesia melalui survei yang dilakukan tanggal 1 sampai 7 Agustus menggunakan metode sampel acak multilevel. Persentase elektabilitas Ganjar mencapai 26,6%. Hanya 2 nama yang mampu mendekati elektabilitas Ganjar dalam survei Poltreking Indonesia, yakni Prabowo Subianto 19,7% dan Anies Baswedan 17,7%. Selain 3 nama teratas itu, 7 nama lain elektabilitasnya di bawah 5%, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda saat mempublikasikan hasil survei pada 31 Agustus. Agus Harimurti Yudhoyono, pentolan Partai Demokrat, menempati posisi keempat dengan presentase elektabilitasnya 4,7%. Selanjutnya, secara berurutan ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, 3,9%, Erick Thohir 2,8%, dan Sandiaga Salahuddin Uno 2,4%. Di bawah Sandiaga adalah rekan partai Ganjar, yakni Puan Maharani 2,2%. Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 2,2%, dan posisi paling buncit adalah Airlangga Hartarto 1,7%. Sementara yang tidak mau menjawab atau merahasiakan dalam survei sebesar 7,2%, lalu tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 8,9%, kata Hanta Yuda. Hanta melanjutkan, lembaganya juga melakukan simulasi 4 pasangan capres-cawapres. Hasilnya Ganjar selalu menang dengan siapapun pasangan cawapresnya. Simulasi pertama, Ganjar diduetkan dengan Airlangga Hartarto yang dihadap-hadapkan dengan pasangan Prabowo Erick Thohir, Anies Khofifah, dan Puan Maharani Sandiaga Uno. Hasilnya Ganjar Airlangga 24,4%, Prabowo Erick 17,7%, Anies Khofifah 13,8%, Puan Sandiaga 3,6%. 13,8% tidak mau menjawab atau merahasiakan jawaban, dan 26,7% tidak tahu atau tidak jawab, kata Hanta. Responden juga disodorkan simulasi berbeda. Ganjar, Ridwan Kamil, Prabowo Erick Thohir,
Anies, Khofifah, dan Puan Andika Perkasa. Hasilnya elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil 28,7%, Prabowo dan Erik 17,6%, Anies Khofifah 13%, Puan Andika 1,9%. Sebanyak 13,3% responden tidak tahu menjawab atau merahasiakan jawaban dan 25,5% tidak tahu atau tidak jawab. Selanjutnya Ganjar dicoba berduet dengan Erick Thohir. Melalui simulasi itu, pasangan tersebut mendapatkan elektabilitas 27,4%. Sementara lawannya Prabowo Caimin hanya 15,6%, Anies AHY 12%, dan Puan Andika 1,9%. Terakhir Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga Uno dan unggul dengan angka 25,5%. Lawannya Prabowo Khofifah 15,4%, Anies Erick Thohir 13,5%, Puan Ridwan Kamil 4,6%. Ganjar sendiri sempat gencar bersafari ke berbagai daerah. Awal Mei tahun lalu misalnya, dia melancong ke luar Jawa Tengah, yakni ke Yogyakarta hingga Makassar, Sulawesi Selatan untuk bertemu banyak tokoh. Sementara pada saat bersamaan, PDIP Jawa Tengah menggelar acara halal bihalal. Tak ada undangan untuk Ganjar agar menghadiri ajang silaturahmi kader banteng tersebut. Dalam bulan yang sama pun, PDIP Jawa Tengah tercatat berkali-kali tak melayangkan undangan kegiatan kepada Ganjar. Semua bermula pada tengah tahun 2021. Kala itu, DPC Saknas Ganjar Indonesia, Kabupaten Purworejo, yang dipimpin Wakil Ketua DPC PDIP, Albertus Sumbago, mendeklarasikan kesiapannya mendukung Ganjar maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Setelah adanya deklarasi itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, melontarkan sindiran. Ada gium di PDIP itu yang di luar barisan, bukan banteng. Itu namanya celeng babi hutan. Jadi apapun alasannya itu yang dideklarasikan kalau di luar barisan, ya celeng, kata Bambang Pacul pada Sabtu. Pada Mei 2021, Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP diundang memberikan pengarahan kepada kader partai di Jawa Tengah untuk kepentingan solidaritas menjelang pemilu 2024. Tapi Ganjar tak diundang karena dianggap sudah kelewatan. Tak diundang, Ganjar Pranowo. Kelewatan. Bila kamu pintar, jangan sok pintar. Tugas Bambang pada Minggu 23 Mei 2021. Pada Juli 2022, beredar kabar PDIP melarang Ganjar Pranowo keluar daerah Jawa Tengah. Informasinya larangan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Hasto dalam pertemuan dengan Ganjar yang juga dihadiri kedua fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto. Belakangan, Hasto membantah ada pertemuan tersebut. Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai, kata Hasto pada Kamis. Namun ia mengakui ada perintah partai bagi kader-kadernya yang menjadi kepala daerah untuk fokus pada wilayah masing-masing. Kami tidak ingin seorang kepala daerah itu tidak mengakar dan tidak menjadi pemimpin yang membangun legasi di wilayahnya. Serta kemudian lebih asik bertindak keluar. Kami pernah memberikan kritik bagi kepala daerah PDIP terlalu sering. Berapa di Jakarta kami berikan teguran tertulis, tuturnya. Hasto menambahkan, kami tidak melarang, tapi soft camping itu untuk kepentingan partai, bukan pencitraan orang per orang. Saat menghadiri perayaan Hari Anak Nasional bersama Presiden Jokowi dan sejumlah kepala daerah di kawasan Istana Bogor pada Sabtu 23 Juli, Ganjar menepis rumor larangan keluar Jawa Tengah. Enggak dilarang, kata Ganjar.
Dia mengatakan dirinya selalu izin kepada partai kalau hendak keluar kota. Biasanya kalau pergi saya izin, nggak apa-apa. Sebulan sebelumnya, di sela-sela Rakernas PDIP, persisnya pada Rabu 22 Juni, Ganjar juga menjelaskan situasi hubungannya dengan Bambang Pacul. Ganjar mengibaratkan hubungannya dengan Bambang Pacul seperti perubahan cuaca yang biasa. Biasalah, namanya juga seperti ramalan cuaca. Kadang hujan, kadang panas. Mas Pacul di UGM teman saya, senior saya. Dulu di kesekjenan bareng, di Badiklat bareng, di fraksi juga bareng. Biasa saja buat saya, kata Ganjar. Namun saat berpidato dalam ajang yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengultimatum kader-kadernya untuk tidak bermanuver. Kalian siapa yang membuat manuver? Keluar. Karena apa? Tidak ada di dalam PDIP yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki dan melakukan manuver, kata Megawati pada Selasa. Safari Puan belum pernah mencicipi ranking 1 dalam survei bakal capres, tak lantas membuat Puan Maharani berhenti bergerak. Dia justru semakin menggencarkan kunjungan ke banyak daerah dan tokoh-tokoh politik. Pada Juli 2022 misalnya, Puan Maharani menyambangi sejumlah daerah mulai dari kota Cirebon, Jawa Barat sampai Purwokerto, Jawa Tengah. Puan mengatakan, kunjungan itu dilakukan dirinya sebagai ketua DPR, tapi dia juga sekaligus menemui kader-kader partai di daerah tersebut sebagai petinggi PDIP. Pada Sabtu 27 Agustus, Puan melancong ke Nusa Tenggara Barat untuk mengonsolidasikan DPD PDIP setempat. Di Lombok Tengah, dia juga sowan ke ulama karismatik TGH Gurmuzi Badarudin. 2 hari sebelumnya, pada Kamis 25 Agustus, saat berpidato di Gorwei Handak, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Puan menyebut akan ada presiden perempuan tahun 2024. Insya Allah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi, insya Allah. Tapi semua itu harus dengan perjuangan, kata Puan berpidato di hadapan 8.000 kader perempuan PDIP. Tak hanya di daerah-daerah, Puan Maharani juga gencar menyambangi partai-partai politik. Tak hanya ke daerah-daerah, Puan Maharani juga gencar menyambangi partai-partai politik. Pada Senin 22 Agustus, Puan yang didampingi Hasto serta sejumlah petinggi PDIP menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, membahas berbagai persoalan bangsa dan negara, dan juga terutama langkah-langkah konsolidasi menjelang Pilpres 2024. Kata Hasto tentang persamuan tersebut. Akhir pekan ini pada Sabtu 3 September, Puan dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Hanya selang sehari, pada Minggu 4 September, Puan direncanakan menemui Ketua Umum sekaligus bakal Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan Puan dengan mantan pasangan ibunya saat Pilpres 2024 pada tahun 2004 itu akan digelar di kediaman Prabowo Hambalang di Bogor. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Utut Adianto mengatakan, safari politik Puan Maharani dilakukan atas perintah Megawati Soekarno Putri. Ibu Ketua DPR RI, Mbak Puan, yang juga Ketua DPP Bidang Politik, ditugaskan Ibu Ketua Umum Partai untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi politik, kata Utut pada Kamis 25 Agustus, condong ke Puan. Meskipun Ganjar seringkali menempati posisi teratas survei, hal tersebut belum bisa menjadi jaminan dirinya dipilih oleh Megawati sebagai Capres 2024. Jokowi Presiden RI sekaligus kader PDIP saat berpidato dalam acara Rakernas Sukarelawan Bravo 5 di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus, menebalkan prediksi tersebut.
Dia mewanti-wanti sukarelawan Bravo 5 yang dulu mendukungnya agar tak terburu-buru menentukan pilihan Capres 2024.